kondisi real gedung di sekolah ibu bapak untuk kita melakukan verifikasi. Kenapa kita lakukan? Sekiannya yang harus kita lakukan adalah langsung ke lapangan, tetapi ketika laksanakan beberapa sekolah yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga inisiatif kami adalah mengumpulkan ibu bapak hanya untuk melakukan verifikasi kerusakan gedung yang ada di sekolah ibu bapak. Nah, nanti dari hasil foto itu akan dinilai oleh tim teknis. Di sini ada orang PUPR dan ada orang berkim. Nah, kami minta nanti ibu bapak silakan mengelompokkan foto tersebut berdasarkan jenis gedung. Misalnya ruang 1 itu kelas 1 misalnya, SD. Nah, di ruang 1 itu atau kelas 1 itu ibu bapak sudah ada foto lantai, foto dinding, foto plafon, dan foto atap. Nah, foto-foto itu tersebutlah nanti akan ibu bapak kasih nampak pada orang teknis. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian disampaikan juga nanti kepada tim teknis bahwa ada sekolah itu masih menggunakan asbes. Kalau foto masih bagus, ternyata asbes itu wajib kita ganti 100%. Itu yang pertama, tanda kuncinya. Yang kedua, juga ketinggian gedung. Misalnya gedung ibu bapak itu masih bagus, ternyata begitu hujan air masuk ke dalam sehingga perlu ketinggian. Itu juga disampaikan. Nah, kemudian setelah dikelompokkan, kita tanda kuncinya 2, rehab dan bangun baru. Kalau rehab harus ada gedung, kalau bangun baru harus ada lahan. 2 itu tanda kuncinya ya, sampai nanti di dapodiknya itu kita mengusulkan baru. Lahan ada, ternyata di dapodik ibu bapak masukkan dalam aplikasi dapodik. Contoh, pada ruang kelas kebijakan ruang sekolah mensekat, ada UKS, ada ruang guru, padahal itu adalah ruang kelas, tapi karena di dapodik sudah ada UKS, sudah ada ruang guru, lalu disekat, ternyata kita usul walaupun ada lahan kosong juga tidak dapat. Itu harus dikembalikan ke kaedahnya, ke fungsinya. Kalau memang ruang kelas itu ruang kelas, ya katakanlah ruang kelas, tidak perlu lagi dimasukkan ruang UKS. Biarkan kalau tidak ada, walaupun kita menggunakan ruang link hanya untuk sementara. Nah, ketika kita mengusulkan yang baru nanti, berarti kita harus ada lahan kosong. Pembuktian lahan kosong itu adalah ada surat sertifikat atau akte hibah. Nah, itu harus ada. Kemudian ibu bapak juga harus mengupload statement atau dengan sekolah. Nah, nanti kita menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Dapodik. Kalau aplikasi Dapodik kita hanya bisa menggunakan menilai kerusakan ya saja kan. Kerusakan misalnya ada plafon berapa persen, lantai berapa persen, kosen berapa persen yang kerusakan. Tapi di situ kita tidak bisa mengupload berkas atau foto atau hasil verifikasi nanti yang akan dinilai oleh PUPR. Nah, ketika kita setelah melakukan verifikasi kerusakan di aplikasi, kita kembali nanti namanya SP Dapodik, SP Datadik ya, SP Datadik Kemendikbud.go.id. Nah, di situ nanti kita bisa melihat presentasi kerusakan di aplikasi, bisa kita lihat nanti di SP Datadik. Nah, di SP Datadik itulah yang nantinya kita akan melakukan upload berkas-berkas yang kita butuhkan. Pertama nanti foto, set plan sekolah, dan form penilaian yang akan dinilai nanti oleh PUPR. Form seperti ini nantinya. Nah, yang penting tahap pertama, ibu bapak memilahkan terlebih dahulu foto per jenis gedung. Kemudian nanti kita coba datang tim, kita bagi kelompok, nanti kelompok akan langsung berhubungan dengan tim teknis. Nah,
Karena kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau tahun kemarin SD SMP masih dipisah. Jadi saya hanya menggunakan saya hanya menangani SMP-nya saja, Sapras SMP. Nah, begitu digabungnya SD SMP, dua-duanya sudah tanggung jawab saya sebagai kasih Sapras. Karena begitu banyak sekolah yang ada di PD, SD-nya saja kalau nggak salah saya 274 tambah SMP 64, jadi segitulah jumlahnya. Sehingga saya tidak tahu di mana SD di mana, kebutuhannya apa. Maka untuk tahun ini marilah kita sama-sama, khususnya operator yang akan menjadi ujung tombak kita nanti dalam membangun sarana dan prasarana di sekolah. Jangan hanya tahun-tahun kemarin ibu bapak hanya fokusnya jumlah siswa karena ada dana BOS. Kemudian sertifikasi, jam sertifikasi karena ada sertifikasi. Nah, tahun ini tambah satu lagi adalah Sapras. Ya, memang terasa, tapi kalau Sapras hanya sekali kita membuat, tahun depan kita tinggal mengupdate-nya saja. Nah, yang perlu dipahami lagi, Sapras itu didata dalam Dapodik bukan hanya yang rusak saja. Yang bagus juga dimasukkan. Cuma kondisi kerusakannya adalah bagus. Yang sampai nanti kalau ibu bapak di aplikasi Dapodik yang diinput cuma hanya kerusakan, yang terekam di sana kesannya semua gedung di situ rusak. Misalnya ada gedung 6, ibu masukkan yang rusaknya saja misalnya 3. Seakan-akan di sekolah tersebut hanya 3 gedung, padahal gedungnya ada 6 misalnya. Semua gedung. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 ada ruang kepala sekolah, kalau ada ruang guru, ada pustaka, dan misalnya ada UKS, silakan masukkan semua. Cuma kondisinya, kalau kondisinya baik ya baik, kalau kondisinya rusak ya dibuat nanti ada penilaian di Saprasnya. Ya, sebenarnya yang menjelaskan ini adalah siapa data Dapodik? Dinas Pengelolaan Dapodik, Pak Khairul ya, Pak Khairul, karena beliau juga tidak bisa hadir. Ada beberapa kesibukan di kantor, sehingga kita ambil alih biar ini tidak terjadi kendala nanti. Orang kementerian sudah mewarning apabila data ini tidak ada, maka kabupaten itu akan dinurkan bantuan untuk pembangunan gedung. Sudah diwarning sama Pak Basuki, sehingga yang sampai kabupaten kita yang jadi kendala. Kemarin Abia juga menelpon saya. Mereka juga kebingungan juga dengan waktu singkat untuk melakukan verifikasi. Tapi kita sharing ide kita seperti ini, maka nanti biar tidak didorkan. Makanya hari ini kami sangat mengharapkan semangat ibu bapak dalam menyelesaikan pendataan ini. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada nggak? Atau pernah nggak membuka Dapodik ke SP Datadik? Pernah? Kalau bahannya sudah saya sharing kemarin di, ada nggak? Ada yang mau datang? Bahannya sudah ada sharing di operator wilayah 5 kemarin. Di operator datanya SP Datadik. Ada nggak? Ke belakang kedengaran kan? Ini tujuh. Ada yang tanyakan? Ada nggak? Memang gedung ini kita jadikan ruang guru, berarti ruang kepala sekolah belum ada. Paham ya? Kalau ini kita jadikan ruang kepala sekolah, berarti ruang guru juga belum ada. Jadi kita kosong. Nah, jangan dibuat. Jadi kita bisa mengusung tahun depan kalau ada lahan. Maksudnya di Dapodik sudah kita taruh. Nah, ditinggal kalau sudah itu tidak boleh dikeluarkan dulu. Bukan gedungnya itu. Kalaupun dibuat hanya istilahnya hanya sementara. Ya, penggunaan sementara. Lokalnya satu ruang jadi ruang baca. Ya, kalau ruang kelas satu ruang dibagi 2 itu kan enggak ideal ya, bukan standarnya. Jadi dikembalikan bahwa kita butuh ruang kelas 1.
Artinya misalnya 11 rombol, 6 ruang misalnya. Satu dua digabung. Satu dua. Iya. Berarti butuh ruang kelas. Ruang kelasnya kalau masa saya SD itu 8 kali 7. Ya. Bukan 3,5 kali 4. Ya kan? Berarti kita butuh ruang kelas. Berarti keserangannya bahwa ruang kelas kita cuma hanya sekian, sedangkan rombelnya sekian. Artinya rombel lebih banyak dibandingkan ruang kelas. Nah, itu langsung nanti dipisahkan. Berarti tahun depan kita butuh ruang kelas. Berarti butuh lahan kosong. Nah, kalau nggak ada lahan kosong tidak apa-apa. Siapa tahu nanti ada anggaran kita membuat TP 2 tingkat. Ya, yang penting dimasukkan dulu sesuai dengan kaedahnya. Yang nanti ibu bapak selalu mengusulkan ruang baru, ruang kelas baru. Ternyata di Dapodiknya sudah cukup. Bapak mengusulkan UKS gedung baru. Ternyata di Dapodik UKS-nya sudah ada, padahal sangat darurat. Ya, begitu juga kalau memang ada jamban atau WC atau toilet misalnya sudah mau hancur, bisa dipakai. Kadang-kadang tidak ada, dia dibangun baru walaupun penanganan sehari-hari bisa. Paham ya? Ya, sampai kita mempunyai jamban cuma darurat, tapi kita masukkan dalam Dapodik. Tapi dikeluarkan saja. Jadi lebih baik pelaksananya ada, tapi duduknya tidak ada. Istilah darurat. Ya, kalau sudah masuk ke Dapodik nanti masuk ke aset, begitu bangun baru penghapusan juga kita bentuk lagi tim penghapusan aset. Yang lain? Kadang-kadang cuma 3 ruang. Ya? Kadang-kadang cuma 3 ruang disekap-sekap. Sekolah mana? Hah? Sakti Pak. Sakti ya? Ya. Apa nanti? Enggak ngerti cara buat. Nanti sama orang tenis nanti jumpa langsung dengan saya. Berarti kalau misalnya apa nih ruang perpustakaan dipakai itu ruang guru. Ceritanya berarti kan kondisi sebenarnya kan itu perpustakaan bukan ruang guru. Berarti kan kita yang perlunya ruang guru gitu ya. kan. Cuma nanti waktu kita taruh di Dapodik kayak mana kita ruang pustaka. Iya. Tapi ke depan ini akrek Hah? ada ruang guru. Kembali ke akrek kan? Iya. Walaupun pahit katakanlah itu pahit. Nanti aplikasinya kita di sini bisa, tapi kenapa kita katakan jujur? Tahun-tahun kemarin kita masih ingat ketika kita memperbanyak rombel belajar hanya untuk mendapatkan jam sertifikasi. Ketika Dapodiknya dirubah lagi maksimal 32 siswa per ruang baru kosong ruangan. Itu nggak cukup, sekarang kosong. Begitu juga hari ini, yang sampai hanya karena aplikasi kita paksakan gitu. Pada aplikasi itu secara manual, pengusulannya secara online, aplikasi. Nah, jadi, hari ini ibu bapak. Ini data ini hanya kita cut off-nya di tanggal 28. Ya, bulan ini. Ya, nah, makanya saya katakan tidak banyak ibu bapak yang harus kerjakan. Tidak banyak. Ya. Kalau fotonya sudah ada, tinggal di-upload. Enggak banyak. Yang penting dulu yang di-upload adalah kerusakannya. Kerusakan cut off data untuk usulan di angka tahun 2022 diambil oleh Kementerian Pendidikan adalah kita dikeluarkan tanggal 28. Memang di kementerian yang diminta tanggal 31 Maret. Tapi kita bercepatlah 2 hari, ada waktu kita 2 hari di mana yang ada kendala kita bisa konsul. Apabila tidak ada data di Dapodik ibu bapak tentang usulan di angka tahun 2022, jangan pernah harap ada bangunannya. Paham ya?
setelah 31 itu apakah masih kita bisa pakai? Silakan. Maafkan, silakan. Mau masukkan lagi lebih guna silakan. Tapi yang sangat penting saat ini adalah usulannya dulu. Setelah itu kita mau lagi masukkan lagi foto, kita mau perbaiki silakan. Tapi bukan lagi diambil untuk usulan, tapi untuk diambil upgrade nanti silakan. Itu. Ada yang lain? Ada? Ada enggak? Apa? Ada enggak? Berarti kamu kerucut kan? Akibat? Tingkat kerusakan yang harus dimasukkan di dokumen Pak berapa persen? Nah, ada kebenaran. Nah, tingkat kerusakannya nanti akan dinilai oleh tim verifikasi. Nah, yang kemarin-kemarin itu kan versi kita. Versi kita yang membutuhkan, kita selalu menganggap yang besar-besar. Mesti lote, rongkret, aku haju betul persen pun, yang bagai itu persen jasa, yang bagai lebih ban, basuhan. Orangnya hanya lelehan, ya kan? Mesti nampak kaca, amai tapo bilang buka kaca, dia buka tapo. Orangnya kita orang kementerian juga tidak percaya lagi kepada kita, khususnya mungkin kepada Kasih Sapras, selalu mengharap banyak bantuan, sehingga mereka minta kerjasama dengan PUPR atau Perkim untuk melakukan verifikasi. Mungkin kesalahan kita juga mungkin, atau mungkin kita belum mempunyai kompetensi dalam menilai kerusakan itu. Ya, nanti diberikan. Cuma di aplikasi dengan form yang beda cuma 2. Kalau di form ini tidak ada, ya di aplikasi Dapodik yang tidak ada kerusakan alat fondasi dan struktur. Ya kan? Ya, siapa ada buka aplikasi Dapodik? Ada buka aplikasi Dapodik? Buka nggak itu? Nah, coba cara bukanya pakai HP, pakai hotspot. Kalau nggak ada uang minta pulang sekolah nanti isi pulsa. Mana ada pulang sekolah nggak sini? Yang ada pulang sekolah silakan isi pulsa untuk operatornya. Ini pakai hotspot nih. Ya. Ya, kalau bukan rumah dinas silakan. Kalau memang pantas untuk direhab, masukkan direhab. Kalau memang sudah nggak pantas lagi itu rehab, ya tinggalkan saja. Itu yang urusan aset nanti yang melakukan penghapusan. Karena rumah dinas sampai rata dibangun tahun 70-an atau 80-an. Ya. Yang lain? Yang lain ada nggak? Coba Pak Dik, ada pertanyaan? Ketimpa. Pasti ya kan? Oke, kalau tidak ada, silakan Ibu Bapak nanti akan dibagi kelompok oleh Pak Adi. Sambil menunggu orang teknis, silakan Ibu Bapak mengkelompokkan foto yang Ibu Bapak bawa ke dalam jenis gedung. Ya, ruang 1 fotonya apa saja. Ruang 1 misalnya fotonya lantai, dinding, plafon, atap. Kelas 1, kelas 2 juga seperti itu. Pustaka juga seperti itu, harus nampak lantai, dinding, plafon dan atap. Sedangkan listrik nanti pasti nampak. Sedangkan instalasi yang itu pasti ketahuan. Cat sudah pasti. Nanti dijelaskan juga misalnya rata-rata kelas SD itu kan 1 sampai 3 satu deret misalnya, ya kan? Atau 1 sampai 6 satu deret. Tapi kerusakan yang ada cuma 3. Kan nggak mungkin kita waktu rehabnya cuma ngeceknya 3. Juga disampaikan juga, ini Pak sama tim verifikasi katakan, ini Pak gedung ini satu deret. Ternyata yang sudah tinggi kan semua, tapi yang rusak 3. Nah, pasti harus ikut semuanya. Nggak mungkin gantikan ini nggak turun. Terus disampaikan juga kepada tim teknisnya nanti. Ya. Lain ada ya? Kalau tidak ada silakan Pak Adi. Saya kembalikan Pak Adi untuk membagi kelompok. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.